شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di media ini untuk melanjutkan kisah tentang perang Badar yang kedua, dan kita sudah sampai pada pertemuan kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berada di Al-Udwah Ad-Dunya, dan orang-orang Quraisy berada di Al-Udwah Al-Quswa, dan kafilah dagangnya Abu Sufyan berada di tepi pantai. Mereka tidak saling bertemu sampai Allah Subhanahu wa taala nanti akan pertemukan mereka di sebuah lembah yang namanya lembah Badar. Kemudian kaum muslimin membangun kemah di sana di Al-Udwah Ad-Dunya yang dekat dengan Madinah. Kemudian mencari tempat strategis di sana sehingga mereka, para kaum muslimin, menguasai mata air yang ada di lembah Badar. Nabi SAW mengatakan, "Hadza masra'u fulan, insyaallah hadza masra'u fulan." Nabi SAW dengan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini tempat terbunuhnya si fulan, ini tempat terbunuhnya si fulan, ini tempat terbunuhnya si fulan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW tentu saja mengatakan demikian bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan apa? Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi SAW. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak mengatakan berdasarkan hawa nafsu, tetapi mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Hadza masra'u fulan, insyaallah." Ini nih tempat terbunuhnya si fulan. Insyaallah. Nabi SAW mengatakan insyaallah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza masra'u fulan. Ini tempat terbunuhnya si fulan. Ketika itu Nabi SAW menunjuk tempat-tempat terbunuhnya fulan orang-orang kafir ketika itu. Hadis ini dari Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW melihat ke para sahabatnya dan kepada orang-orang Quraisy, kemudian mengatakan, "Allahumma in syi'ta lam tu'bad, Allahumma in tahlik hadhil isabatu liyawma la tu'bad." Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, ini nih orang Quraisy nih, datang dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Mereka mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, tolonglah kami para sahabat orang-orang yang beriman atas apa yang Engkau telah janjikan untuk kami. Ya Allah, berikanlah janji-Mu. Ya Allah, tunaikanlah janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau berkehendak kaum ini, golongan ini kalah, maka Engkau tidak akan disembah selama-lamanya nanti lagi di dunia. In tahlik hadhil isabat al-yawma la tu'bad." Kalau saja seandainya kelompok pasukan ini kalah oleh orang-orang kafir tadi, maka Engkau tidak akan disembah kembali. Nah, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi SAW dan para sahabatnya sudah diberikan janji kemenangan. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu Nabi SAW mengatakan, "Innallaha wa'adani ihdat ta'ifatain." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku satu dari dua hal. Immal 'ira awil jaish. Kafilah dagang tanpa perang bisa dirampas, bisa diambil kembali hak mereka, para sahabat dan orang-orang muslimin.
atau bisa menang perang, menang perang. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wantasarul muslimuna rabbahum wastaghasuhu fastajaba lahum. Kaum muslimin minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, anak-anak sekalian, senantiasa bahwasanya kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lihat nih, Nabi SAW dan para sahabatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun telah dijanjikan kemenangan. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa mereka. Dan ingat bahwasanya ketika kita tawakal maka tidak menafikan sebab. Makanya para ulama mengatakan at-tawakkul la yunafil asbab, bahwasanya tawakal tidak menafikan apa? Sebab. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sesuatu, kita sudah berusaha, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mencari sebab. Di antara sebab-sebab pertolongan Allah adalah berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan doa kaum muslimin. Di dalam surat Al-Anfal ayat 12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab dzalikum fazuquhu wa anna lil kafirina azaban nar." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 12 sampai 14. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian kalian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan, berikan kepada orang-orang kafir itu ar-ru'ba, rasa takut." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir ketika berperang. Dan ini salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam tu'tuhunna an-nabiyyu min qabli," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan nabi-nabi selainku sebelumku. Di antaranya apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberikan kemenangan dengan rasa takut musuh-musuhku selama 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW belum bertempur, musuhnya udah takut duluan. Subhanallah, ini kekhususan apa? Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan khusus untuk Nabi SAW dibandingkan umat-umat yang terdahulu, dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba." Saya akan lemparkan, berikan rasa takut kepada orang-orang kafir tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Fadribu fawqal a'naq," wahai malaikat, penggalah kepala mereka. "Wadribu minhum kullabanan," dan pancung tiap-tiap ujung jari mereka. Para ulama mengatakan bahwasannya malaikat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika di perang Badar saja. Adapun perang-perang yang lain, malaikat turun membantu tapi nggak ikut terjun langsung perang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar usai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, "Lihat, coba dilihat korban-korban dari orang-orang kafir itu. Kalau ada orang kafir yang kepalanya terpenggal dan jari-jarinya putus, itu berarti yang melakukan siapa? Malaikat." Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, "Fadribu fawqal a'naq," penggal kepala orang-orang kafir itu, "wadribu minhum kullabanan," dan
pancung tiap-tiap ujung jari mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Para malaikat yang Allah turunkan untuk membantu pasukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Itulah akibat karena mereka orang-orang kafir menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras siksaannya. Dzalikum fazuquhu wa anna lil kafirina azaban nar. Itulah hukuman dunia yang ditimpakan untuk orang-orang kafir. Rasain tuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Fazuquhu, rasain. Rasakanlah hukuman itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lil kafirina azaban nar, dan sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu terdapat azab neraka yang sangat pedih. Kemudian dua pasukan itu pun bertemu. Sebelum berperang biasa tradisi orang Arab, kalau sebelum berperang ada lawan tanding. 3 orang dari orang kafir, 3 orang dari kaum muslimin. Di antara 3 orang dari kaum muslimin, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun Ali bin Abi Thalib dengan sekali sabetan pedang, musuhnya langsung kalah. Kenapa? Ali bin Abi Thalib mahir dalam menggunakan apa? Pedang, dalam berperang. Adapun Hamzah, maka dengan beberapa gerakan pun bisa mengalahkan lawannya. Adapun yang satu lagi terseok-seok, jatuh bangun, akhirnya Hamzah dan Ali bin Abi Thalib pun membantu sehingga orang kafir tersebut pun kalah. Orang kafir tersebut pun kalah. Tapi kaum muslimin yang satu ini, namanya saya lupa, kakinya terkena sabetan pedang sehingga darahnya mengucur, sehingga dibawa oleh para sahabat ke belakang. Tetapi qadarullah, setelah itu meninggal, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali mati syahid di perang Badar, sahabat tersebut, saya lupa namanya, Allahu a'lam bishawab. Melihat kejadian seperti itu, orang-orang kafir melihat, jagoan-jagoan mereka pada kalah tuh di perang tanding. Akhirnya mereka pun menyuruh agar langsung menyerbu barisan kaum muslimin, untuk menyerbu barisan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam surat Al-Qamar. Allah katakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka akan dipukul ke belakang. Artinya apa? Kalah telak. Nah, sebelum kedua firqah, golongan pasukan besar itu bertemu, Nabi SAW menginstruksikan kepada para sahabat untuk jongkok. Untuk apa? Untuk jongkok. Nah, sebelum berperang di malam harinya, di malam harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Anfal ayat 9, Allah berfirman, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memohon pertolongan agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian. Fa inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku mendatangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bala bantuan dari langit berupa apa? 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Bantuan dari pasukan Allah Subhanahu wa taala dari langit berupa malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya 1000. Ketika itu kaum muslimin jumlahnya berapa? 300 lebih. Kaum orang-orang kafir 1000 lebih. Ini nggak sepadan nih. Kan begitu. Biar bagaimanapun juga jumlah pasukan dalam berperang itu sangat menentukan. Ketika pasukannya banyak, maka sudah pasti potensi menangnya lebih besar. Kenapa? Pasukannya lebih banyak. Tetapi ketika pasukan tersebut jumlahnya sedikit, potensi menangnya kecil. Kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada orang-orang kafir, nih yang kecil nih, menang bukan karena jumlah, tetapi apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan berupa apa?
malaikat yang turun untuk membantu mereka jumlahnya 1000. Kalau saja kaum muslimin nggak berperang, udah malaikat aja yang berperang cukup sudah. Habis sudah orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan apa? Sebagai sebab nih orang yang beriman dulu nih yang perang. Adapun malaikat itu sebagai bantuan saja. Cuma sebagai bantuan, bukan yang utama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan dari langit jumlahnya 1000 pasukan berupa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum." Allah Subhanahu wa taala katakan, dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram, menjadi tenang. Nah, ketika berperang, sebelum berperang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk jongkok. Loh, kok jongkok? Makanya orang-orang kafir bingung, nih kok kaum muslimin disuruh baris sama Nabi SAW, baris rapat, kemudian jongkok. Ini strategi apaan nih? Belum pernah dikenal oleh orang Arab strategi perang kayak begitu tuh. Strategi perang seperti itu belum pernah dikenal. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk jongkok. Ternyata ada faidahnya. Di antara faidahnya apa? Agar kaum muslimin tenang, tidak merasa takut. Beda kalau keadaannya sedang berdiri. Mereka jumlahnya sedikit, pasukan kaum musyrikin jumlahnya 1000. Ketika posisinya berdiri, ada perasaan takut. Tetapi ketika posisinya duduk, kata ahli sejarah, itu hati akan menjadi tenang. Menjadi tenang. Yang kedua, mereka lebih siap untuk apa? Untuk melawan musuh. Mereka lebih siap. Mereka lebih siap melawan musuh. Nah, Nabi SAW perintahkan nih strategi dari Nabi SAW ketika berperang, memerintahkan para sahabat untuk jongkok. Ketika pasukan musuh sudah mulai dekat, baru tusuk dengan tombak-tombak mereka. Kan begitu. Nah, ini strategi Nabi SAW, dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah ahli strategi perang. Ahli strategi perang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram. Wa man nasru illa min indillah, tidaklah kemenangan itu kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, di ayat 11-nya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan agar kaum muslimin bisa istirahat tenang. Bisa istirahat tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk malam harinya sebelum berperang, besoknya malam harinya para sahabat mengantuk. Dijadikan mengantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penentraman dari Allah Subhanahu wa taala, amanatan minhu, sebagai rasa tenang. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Di malam harinya Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Hujan rintik-rintik. Biasanya kalau malam hari hujan rintik-rintik itu istirahat untuk tidur lebih tenang, lebih nyenyak, lebih tentram. Liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan. Apa faidahnya kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menurunkan hujan kepadamu dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari gangguan setan. Beda sama orang kafir. Orang kafir di malam harinya, mereka pesta pora, menyembelih unta-unta, minum khamar, kemudian ada biduan-biduan wanita yang melantunkan syair-syair yang menggugah syahwat mereka. Bahkan mereka pun berzina dan seterusnya di malam hari tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tetapi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kantuk. Apa faidahnya? Para ahli sejarah mengatakan
faidahnya supaya nanti mereka di pagi harinya ketika berperang, mereka fisiknya sudah siap. Beda sama orang kafir begadang malamnya, sehingga paginya apa? Ngantuk. Fisiknya apa? Lemah. Orang yang suka begadang itu fisiknya lemah paginya. Sehingga mereka ketika berperang, waduh sudah, tenaganya sudah habis. Kenapa? Karena malamnya begadang. Kan begitu. Orang besok mau berperang malamnya begadang, sudah habis tenaganya. Nah, ini faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk kepada kaum muslimin dan menurunkan hujan supaya tentram hati-hati para sahabat. Dan untuk apa kakimu? Allah Subhanahu wa taala liyuzhiba ankum rijza syaitan wa yuzhiba ankum rijza syaitan wal yarbita ala qulubikum, supaya kuat hatimu, wa yuthabbita bihil aqdam, dan teguh ketika berperang dengan orang-orang kafir tersebut. Tidak rasa takut, pokoknya mantap sudah. Hatinya sudah mantap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk di malam harinya sehingga apa? Sehingga kaum muslimin siap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berperang Nabi SAW Nabi SAW berada di belakang, dibuatkan tenda oleh para sahabat bersama Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'az yang menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pertolongan. Dan Nabi senantiasa memberikan semangat kepada para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, la yuqatiluhumul yawma rajulun, fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin, illa adkhalahu Allahul jannata." Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah seseorang berperang pada hari ini, dia terbunuh, mati syahid dengan sabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mukbilan, menyeru panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ghairu mudbirin, tidak kabur. Melihat jumlah kaum musyrikin 1000, kan begitu. Wah, takut. Mereka tidak kabur, tetap semangat, kokoh, teguh pendirian mereka menyerang kaum musyrikin ketika itu. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat yang bernama Umair bin Hammam Al-Ansari bangun. Di tangannya masih ada kurma, beberapa kurma. Kemudian seraya mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Wahai Rasulullah, dia akan mendapatkan surga yang lebarnya saja seluas langit dan bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Lebarnya saja seluas langit dan bumi. Ini baru lebarnya doang. Karena kalimat ardun itu secara bahasa artinya lebar, belum panjangnya. Kan begitu. Lebarnya saja seluas langit dan bumi. Bagaimana lebarnya? Bagaimana panjangnya? Tentu saja lebih luas lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Umair bin Al-Hammam Al-Ansari mengatakan, bah, sangat indah sekali wahai Rasulullah, sangat indah sekali. Ini kalimat takjub ya. Bahin. Ya Rasulullah, ma baini wa baina an adkhulal jannah illa an yaqtulani haula'i. La in hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilatun. Wahai Rasulullah, apa yang menghalangiku antara aku dengan masuk surga kecuali aku akan memerangi mereka tuh orang-orang kafir. La in hayyitu hatta akula tamarat hadhihi innaha lahayatun tawilah. Kalau saya hidup sampai saya makan kurma-kurma ini merupakan kehidupan yang lama, kan begitu. Padahal cuma makan kurma doang. Di tangannya ada beberapa butir kurma. Akhirnya apa yang terjadi? Dilempar tuh kurma-kurma yang ada di tangannya, kemudian dia menerjang musuh-musuh orang-orang kafir tersebut, wa qatala hatta kutila radhiyallahu taala anhu. Membunuh dengan semangatnya orang kafir tersebut sampai dia terbunuh radhiyallahu taala anhu, mati syahid. Kisah ini dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di
ya, dan dibawakan juga oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam Sirah An-Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW mengambil tanah dari telapak tangannya, kemudian melemparkan ke arah orang-orang kafir. Dalam surat Al-Anfal ayat 17, Nabi SAW mengambil tanah dari telapak tangannya, kemudian melemparkannya ke arah orang-orang kafir. Dan tidaklah mata-mata orang kafir tersebut ketika dilempar oleh Nabi SAW, kecuali mata mereka penuh dengan apa? Tanah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Anfal ayat 17, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 17, "Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, wahai Muhammad." Nabi SAW yang melempar, tapi sebenarnya yang melempar itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh, wahai Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar tanah dengan tangan Nabi SAW, tetapi Allah lah yang melempar. Walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Yang Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, orang-orang kafir itu, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Innallaha sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Akhirnya mereka apa? Mereka sibuk dengan mata-mata mereka. Ini lagi perang nih. Lagi perang, akhirnya mereka sibuk, dan kaum muslimin pun leluasa untuk membunuh mereka. Membunuh mereka. Akhirnya apa? Yang terjadi, mereka lari tunggang langgang, kabur. Kebanyakan dari mereka kabur, lari, dan sebagian mereka terbunuh. Sebagian besar orang-orang kafir terbunuh, dan sebagian lagi bisa ditawan. Yang ditawan itu sekitar 70 orang. Nah, selesai pertempuran, kaum muslimin pun bisa memenangi peperangan tersebut atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah peperangan tersebut ada sekitar 24 orang yang ditemukan dan dimasukkan ke dalam sumur Badar, atau disebut dengan Qalibul Badar. Nah, di situ kan di Badar banyak sumur-sumur ya, banyak sumur-sumur. Setelah beberapa hari dibiarkan itu jasad mati, sehingga ketika di hari kedua atau ketiga para sahabat bersama Nabi SAW pun akhirnya apa? Memasukkan jasad-jasad, bangkai-bangkai orang-orang kafir tersebut ke dalam sumur Badar. Kenapa? Lama-lama kan bau, mengeluarkan aroma yang tidak baik. Sehingga apa? Para sahabat dan Nabi SAW pun memasukkan mereka ke dalam sumur Badar. Di antaranya yang meninggal adalah tewas ketika itu Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah, dan saudaranya Utbah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Walid bin Utbah. Yang mereka ini ternyata ketika peristiwa Nabi SAW di Mekah, Nabi SAW mungkin kita pernah dengar ceritanya, Nabi SAW pernah sholat di sisi Ka'bah. Ketika sedang sujud, apa yang terjadi? Itu di samping Nabi SAW ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Al-Walid bin Utbah. Ada sekitar 7 orang ketika itu. Mereka senantiasa menertawakan kepada Nabi SAW. Itu si Muhammad tuh, lihat tuh. Udah dilarang sholat, di sini masih aja tetap sholat. Maka Abu Jahal mengatakan, siapa di antara kalian yang berani menumpahkan kotoran unta beserta isi perutnya ke punggungnya Muhammad ketika sedang sujud? Orang yang paling buruk di antara mereka mengatakan, saya berani. Saya berani. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun
menunggu kesempatan ketika Nabi sedang sujud, baru ditumpahkan isi perut unta dan kotorannya ke punggungnya Nabi SAW. Sehingga apa? Nabi SAW tidak bisa bangun dari sujudnya. Dari sujudnya. Hingga datang anaknya Fatimah bintu Muhammad untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut, sehingga Nabi SAW bisa bangun dari sujudnya. Selesai sholat tersebut, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Dengan doa gimana? Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal. Ya Allah, binasakanlah Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, binasakanlah Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, binasakanlah Al-Walid bin Utbah. Disebutkan namanya satu persatu. Persatu. Ini menunjukkan boleh mendoakan keburukan, kebinasaan untuk orang kafir. Yang jelas-jelas kafirnya, yang mereka menentang orang Islam, yang mereka membenci orang Islam, yang mereka memerangi orang Islam. Boleh mendoakan dengan menyebutkan namanya. Nah, Abu Jahal dan para sahabat yang tadinya cengangas-cengenges. Apa tuh cengangas-cengenges? Ketawa ketiwi gitu ya, melihat Nabi SAW kesusahan, sedang sujud, di punggungnya banyak kotoran, nggak bisa bangun. Oh, mereka ketawa-ketawa, liatin tuh Muhammad tuh nggak bisa bangun, rasain tuh, kan begitu. Mereka ketawa-ketawa. Setelah Nabi SAW selesai sholat, berdoa dengan suara yang agak keras. Mendengar suara doa kebinasaan bagi mereka, yang mereka Abu Jahal dan konco-konconya, teman-temannya itu tadinya cengangas-cengenges, ketawa ketiwi, raut mukanya berubah. Kayak ketakutan. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau ada orang berdoa di sisi Ka'bah makbul, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya, kan begitu. Tinggal tunggu saja, nanti janji Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa Nabi SAW. Dan doa Nabi SAW makbul. Udah gitu doanya di sisi Ka'bah lagi. Ini tentu saja yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Jahal yang tadinya cengang-cengeng, ketawa ketiwi, raut mukanya berubah. Karena mereka meyakini orang yang berdoa di sisi Ka'bah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikabulkannya ketika perang Badar. Mereka tewas menggenaskan. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, semuanya tewas menggenaskan. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari sahabat Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW memerintahkan 24 orang yang tewas itu dimasukkan ke dalam sumur Badar. Kenapa? Karena bangkainya sudah lebih dari sekitar 2 hari atau 3 hari dan mengeluarkan aroma yang tidak baik. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur Badar dengan menyebutkan nama mereka satu persatu oleh Nabi SAW. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasuluh fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Kata Nabi SAW, wahai fulan, rasain lu masuk. Apakah kalian gembira, bahagia, tidak mentaati Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya aku telah mendapatkan janji Robku telah terpenuhi. Janji Allah Subhanahu wa taala sudah dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jumlahnya sedikit 300 orang lebih, kaum musyrikin jumlahnya 1000. Ini enggak mungkin menang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan jumlah yang sedikit ini karena iman. Fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Aku mendapatkan janji Rabbku benar. Hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian mendapatkan janji Rabb Tuhan kalian yang kalian sembah dulu tuh berhala-berhala dipenuhi? Mana janji Tuhan kalian diberikan kemenangan? Kan begitu. Nah, mendengar Nabi SAW mengatakan demikian sama mayat-mayat yang sudah tewas, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsatin la arwahalaha. Ngapain ngomong sama bangkai, wahai Rasulullah? Mereka udah mati, kan begitu. Mereka jasad udah nggak ada ruhnya. Ngapain ngomong sama mereka? Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kata Nabi SAW, demi Allah, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya,
kalian tidak bisa lebih mendengar daripada mereka. Artinya mereka mendengar pada saat itu saja dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bukan berarti orang yang sudah mati bisa mendengar orang yang masih hidup, tidak. Hanya itu saja, dan itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemenangan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang sabar. Tentu saja anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faidah yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar ini. Di antaranya yang pertama, bahwasanya jangan putus semangat untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Lihat Nabi SAW perang di bulan Ramadan, panas, kan begitu, puasa, tetap melakukan puasa. Jangan sampai, Ustadz panas, Ustadz aus, sakit ringan dikit, minta buka. Jangan ya. Ustadz lapar, Ustadz, kan begitu siang-siang. Ustadz aus, Ustadz, kan gitu, minta buka. Jangan. Ini Nabi dan para sahabatnya, lihat tuh, perang di bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Kalau kalian di rumah, udah gitu rumahnya AC lagi, nyaman, adem, menahan diri saja sebentar sudah mengeluh, kan begitu. Ini faidah yang sangat besar, pelajaran yang bisa kita ambil pada kisah ini. Begitu juga yang kedua, bahwasanya yang menjadikan seseorang itu menang dari orang-orang kafir adalah iman. Jumlah pasukan yang besar tidak menjadi jaminan menang melawan orang-orang kafir. Contoh ketika perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya udah ribuan, orang-orang kafir jumlahnya sedikit, lebih sedikit. Oh, mereka merasa bangga. Iz a'jabatkum kasratukum la tughni ankum syai'a. Ketika kalian merasa bangga dengan jumlah pasukan kalian ketika di perang apa? Hunain. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah itu apa? Membiarkan kaum muslimin tidak ditolong. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabatnya, apa yang menyebabkan kita menang? Jumlah pasukan? Bukan. Peralatan senjata yang lengkap? Bukan. Tapi yang menjadikan kita menang melawan orang-orang kafir adalah iman. Adalah apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang lain yang bisa kalian sebutkan sendiri, dicatat di buku masing-masing, kemudian diberikan kepada orang tua kalian masing-masing untuk dibaca, kemudian dikoreksi. Demikian perjumpaan kita berkaitan tentang perang Badar. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.